Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas terkait induksi matematika. Oke, sesuai dengan silabus, pada pertemuan ketiga ini, pertama kita akan membahas terkait notasi penjumlahan dan perkalian terlebih dahulu. Oke, nah notasi penjumlahan, di sini notasi penjumlahan yang dimaksud itu adalah notasi yang dilambangkan dengan sigma. Oke, sudah kita kenal sejak SMA, mungkin ya pada umumnya waktu SMA sudah dikenalkan notasi sigma ini yang didefinisikan sebagai berikut. Oke, dia itu sigma I mulai dari 1 sampai N, oke, dari XI itu sama dengan, berarti I-nya di sini diganti mulai dari 1 sampai N. Jadi, X1, X2, X3, X4, dan seterusnya sampai dengan Xn. Oke, sigma artinya jumlah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga ada notasi perkalian. Ini yang saya rasa mungkin di SMA masih jarang ditemukan, tapi tidak menutup kemungkinan sudah diajarkan juga. Oke, notasi perkalian di sini adalah notasi yang dilambangkan dengan pi. Oke, karena memang dia bentuknya adalah seperti pi yang kita kenal, cuma dia kapital huruf besar seperti itu. Nah, didefinisikan sebagai berikut. Sama seperti sigma, jadi pi I mulai dari 1 sampai dengan N dari XI itu adalah, ya kita ganti I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Jadi X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4 sampai dengan dikali Xn. Oke, hanya seperti itu saja. Jadi sama seperti sigma, kalau sigma di sini adalah penjumlahan, maka kalau di pi ini adalah perkalian. Hanya seperti itu saja. Oke. Selanjutnya, nah, perhatikan bahwa ini ada sedikit catatan ya. I sama dengan 1 itu disebut batas bawah. Oke, berarti I-nya itu dimulai dari 1. Nah, di sini tidak menutup kemungkinan I-nya bisa dimulai dari 2, dari 3, dari 4, atau dari angka yang lebih besar. Tidak ada masalah. Itu nanti di bawah. Oke. Dan I sama dengan N itu disebut batas atas. Oke. Nah, variabel I pada indeks notasi, baik notasi penjumlahan maupun perkalian, itu dapat diganti oleh sebarang variabel lain. Jadi di sini artinya I ini bisa berubah menjadi J, ya. Tapi harus bersesuaian dengan yang ibaratnya di fungsinya, seperti itu. Kalau di sini I berarti ya di sini XI. Kalau di sini J berarti di sini XJ. Ya, boleh juga huruf D bagi yang suka. Oke, dari ini XD. Z ya XZ kayak gitu. Tapi pada umumnya lebih sering digunakan huruf I, J, K seperti itu, kurang lebih. Tapi mau menggunakan huruf lain itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Oke, begitu pula dengan pi. Tidak hanya di sigma, di pi itu indeksnya I juga bisa kita ganti dengan huruf lainnya, baik J, D, Z, dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya katakan di awal, indeks I tidak harus dimulai dari 1. Oke, berarti bisa kita mulai dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Namun, tidak boleh melebihi batas atas, yaitu N tadi, batas atasnya. Oke, gak mungkin kan dimulai dari 3 sampai 2, nah, mundur jadinya. Oke. Ya, selanjutnya, nah ini contohnya, contoh sederhananya, jadi sigma I mulai dari 1 sampai 4, berarti ya dari I ya, berarti I-nya kita ganti
mulai dari 1 sampai dengan 4. Jadi untuk I-nya sama dengan 1, ya kita ganti 1. Ditambah, I-nya kan berjalan, bertambah jadi 2. Ditambah, habis 2, 3, ditambah, habis 3, 4. Oke, dijumlahkan hasilnya 10. Nah, selanjutnya, kalau perkalian atau pi, oke. Pi, P mulai dari 1 sampai 4. Dari P, oke. Jadi di sini P-nya diganti mulai dari 1 sampai 4. Kemudian kita kalikan semuanya. Jadi untuk P sama dengan 1 dikali P sama dengan 2 dikali 3 kali 4. Hasilnya 24. Ya. Kemudian ini, nah, sigma C mulai dari 1 sampai 5 dari 2. Loh, kok nggak ada C-nya? Iya, tidak ada masalah. Berarti di sini C-nya kita anggap koefisiennya 0, seperti itu. Berarti di sini sama aja 2 plus 0J, seperti itu gampangnya. Jadi kita masukkan untuk J-nya 1. J-nya 1 berarti 2 ditambah 0 kali 1, yaitu 2. Untuk J-nya 2, berarti 2 ditambah 0 kali 2, ya tetap 2. Untuk J-nya 3, hasilnya tetap 2. J-nya 4, hasilnya tetap 2. Terakhir, J-nya 5, hasilnya tetap 2. Akhirnya 2 tambah 2 tambah 2, sampai 5 kali, hasilnya 10. Seperti itu. Oke, kemudian begitu pula dengan yang pi. Oke, pi, Ki mulai dari 1 sampai 5 dari 2. Ya, berarti ini sama halnya dengan yang tadi. Kita anggap ini adalah 2 ditambah 0J. Seperti 0 Ki, maaf. Kan kalau tadi J yang sekarang Ki. Berarti ini sama dengan 2 ditambah 0 Ki. Berarti kalau Ki-nya 1, hasilnya 2. 2 ditambah 0. Ya kan? Ki-nya 2, 2 tambah 0. 2 juga. Begitu seterusnya sampai Q-nya 5. Oke. Jadi hasilnya 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali, atau 2 pangkat 5 itu 32. Kemudian di sini sigma K mulai dari 1 sampai 3 dari K kuadrat. Ya tinggal kita masukkan K-nya mulai dari 1 sampai dengan 3. Berarti K-nya kita ganti 1 dulu. Jadi K kuadrat, berarti 1 kuadrat. Kemudian ditambah K-nya 2, berarti 2 kuadrat. K-nya 3, 3 kuadrat. 1 tambah 4 tambah 9, 14. Oke, kemudian untuk Pi juga masih sama ya. Berarti di sini ini R mulai dari 1 sampai dengan 3. Jadi di sini R-nya 1 jadi 1 kuadrat. 2 kuadrat, 3 kuadrat. Kemudian kita kalikan semua. 1 kali 4 kali 9, 36. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini yang contoh di mana I-nya atau batas bawahnya tidak mulai dari 1. Di sini contohnya nomor 1, batas bawahnya dimulai dari 3. Berarti I mulai dari 3 sampai 5. Oke. Sigma I mulai dari 3 sampai 5. Dari 2I plus 1. Oke, berarti kita mulai awalnya I-nya sama dengan 3 dulu. Berarti yang di sini, I yang di sini kita ganti 3. 2 kali 3 ditambah 1. Oke, yang 3 selesai. Sekarang 4. 2 kali 4 tambah 1. Oke, 4-nya beres. Lanjut 5. 2 kali 5 tambah 1. Selesai, jumlahkan semuanya. Berarti 6 tambah 1, 7. 8 tambah 1, 9. 10 tambah 1, 11. 7 tambah 9 tambah 11, 27. Oke. Kemudian berikutnya, sigma K mulai dari 2 sampai 4 dari K kuadrat dikurangi 1. Ya, dengan cara serupa kita mulai K-nya dari 2. Berarti K-nya di sini kita ganti dengan 2. Berarti 2 kuadrat
dikurangi 1. Kemudian 3 kuadrat kurangi 1. 4 kuadrat kurangi 1. Stop. Karena kita sampai 4 saja. Oke, berarti kita hitung 4 kurangi 1, 3. 9 kurangi 1, 8. 16 kurangi 1, 15. 3 tambah 8 tambah 15 itu 26. Ya. 18 tambah 8. Oke. Lanjut. Sekarang pi T mulai dari 3 sampai 6 dari T-1. Oke, kita masukkan T-nya mulai dari 3. Kita masukkan ke T. Oke, berarti pertama 3 kurangi 1. Lanjut. Habis 3, 4. 4 kurangi 1. Habis 4, 5. 5 kurangi 1. Habis 5, 6. Stop, karena kita cuma sampai 6 batas atasnya. Oke, berarti kita hitung 2 kali 3 kali 4 kali 5, yaitu 120. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa sifat dari notasi penjumlahan. Oke, yang pertama adalah terkait perkalian skalar. Jadi, kalau misalkan kita punya sigma, I mulai dari 1 sampai N, dari K dikali XI, oke, K-nya di sini adalah sebarang bilangan bulat, jadi bebas, K-nya berapa saja. Kita kalikan dengan XI, gitu ya kan. Berarti kalau kita jabarkan kan berarti untuk I-nya mulai dari 1 sampai N. Berarti I-nya kita ganti 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Berarti KX1 ditambah KX2 ditambah dan seterusnya sampai KXN. Nah, berarti kita K-nya bisa kita keluarkan di sini, ya kan? Karena semuanya punya K. Jadi K dikali X1 sampai XN. Nah, X1 tambah X2 tambah X3 sampai XN itu adalah sigma I mulai dari 1 sampai N dari XI. Jadi kalau misalkan kita punya K di dalam sigma, K-nya di sini bisa keluar, skalarnya bisa keluar, seperti itu. Oke, sifatnya adalah itu maksudnya. Jadi dari sini ke sini langsung. Nah, berikutnya adalah penjumlahan. Jadi penjumlahan kalau misalkan di dalamnya sigma I mulai dari 1 sampai N dari XI ditambah YI. Maaf, di sini YI ya. Oke, YI. Jadi nanti caranya juga sama, dijabarkan seperti nomor 1. Dijabarkan jadi X1 tambah Y1 ditambah X2 tambah Y2 dan seterusnya. Nanti ternyata bisa dipecah jadi sigma I mulai dari 1 sampai N dari XI ditambah sigma YI, seperti itu. Ya, itu sifatnya. Masih ada 2 sifat lagi, yaitu terkait perkalian dan komutatif. Ya, untuk perkalian, di sini perkalian yang saya maksud adalah lebih tepatnya mungkin kayak sigmanya ada double gitu ya. Jadi di sini sigma I mulai dari 1 sampai N, sigma J mulai dari 1 sampai M, dari XI YJ. Oke, berarti normalnya kita akan kerjakan yang paling dekat dulu. Oke, kita kerjakan sigma J mulai dari 1 sampai M. Seperti itu. Kemudian kalau sudah mendapatkan hasilnya, baru kita kerjakan yang ini. Seperti itu. Nah, ternyata nanti kalau misalkan dijabarkan, kita akan memperolehnya jadi seperti ini. Sigma I-nya sendiri, sigma J-nya sendiri. Sigma I yang ada I-nya berarti XI. Sigma J yang ada J-nya berarti YJ. Kemudian dikalikan seperti itu. Nah, hal ini jadinya akan dari sifat itu kita akan memperoleh sifat komutatif. Jadi sama ya bentuknya sigma I 1 sampai N, sigma J 1 sampai M, dari XI kali YJ, ini sama aja dibalik J-nya di depan, I-nya di belakang. Jadi sigma J 1 sampai M,
sigma I 1 sampai N YC dikali XI. Itu sama aja. Jadi tidak ada masalah kalau dibalik. Selanjutnya, nah ini contohnya. Untuk contoh yang perkalian skalar dan penjumlahan, saya rasa sudah trivial ya. Cukuplah untuk dipahami. Nah, di sini saya lebih mengutamakan ke yang perkalian. Jadi di sini bisa dilihat sigma I mulai dari 1 sampai 3, sigma J mulai dari 1 sampai 2 dari IJ kuadrat. Berarti kita akan kerjakan yang J terlebih dahulu. Oke, yang J terlebih dahulu. Berarti J-nya mulai dari 1 sampai 2. J-nya kita ubah 1 sampai 2. Berarti sigma I-nya tetap ditulis, kemudian I-nya karena nggak ada J-nya ya udah biarin tetap I. Berarti I dikali J-nya 1 kuadrat. Ditambah I dikali 2 kuadrat. Kemudian kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ini. Berarti 1I ditambah 4I, yaitu 5I. Barulah kita kerjakan yang sigma I-nya. Sigma I mulai dari 1 sampai 3 dari 5I. Berarti I-nya kita ganti 1 sampai dengan 3. 5 kali 1 ditambah 5 kali 2 ditambah 5 kali 3. Hasilnya 5 tambah 10 tambah 15 yaitu 30. Nah, kita mau cek benar nggak yang tadi sifat komutatif. Nah, sekarang kita balik. Yang J di depan, yang I di belakang. Walaupun yang IJ kuadratnya tetap nggak ada masalah. Oke, berarti kita kerjakan sigma I-nya terlebih dahulu sekarang. Nah, sigma I berarti I-nya kita ganti 1 sampai dengan 3. Berarti di sini 1 kali J kuadrat ditambah 2 kali J kuadrat ditambah 3 kali J kuadrat. Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung. 1 tambah 2 tambah 3, berarti 6J kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan sigmanya. Sigma J mulai dari 1 sampai 2. Berarti J-nya kita ubah 1 sampai 2. Jadi 6 dikali 1 kuadrat ditambah 6 kali 2 kuadrat. 6 kali 1, 6. 6 dikali 4, 24. 6 tambah 24 sama dengan 30. Oke, dari sini artinya apa? Sama ya. Jadi di sini dia komutatifnya benar yang tadi itu ya. Ini contoh sederhana aja untuk lebih memahaminya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti pembahasan, yaitu prinsip induksi matematika. Prinsip induksi matematika ini saya rasa sudah dikenal sejak SMA dulu ya. Ada kalau nggak salah materi di kurikulum yang sekarang itu, induksi matematika. Nah, di sini perhatikan bahwa ini motivasinya ya. Kita lihat, 1 itu sama dengan 1. 1 tambah 3 sama dengan 4. 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 16. Seterusnya dan seterusnya. Ternyata di sini kita bisa lihat, oh angkanya bagus ya. Jadi kalau misalkan bilangan ganjil ini kita jumlahkan secara berurutan, dia akan menghasilkan suatu bilangan kuadrat. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Jangan-jangan ini sampai seterusnya, ini pasti berlaku. Oke, ini dugaan kita. Maka diperoleh sigma I mulai dari 1 sampai N, 2I min 1, yaitu kalau misalkan kita masukkan I-nya 1 ya, 2 kali 1, 2 kurangi 1, 1 ya. Kemudian I-nya 2, berarti 4 kurangi 1, 3, dan seterusnya. Sampai dengan N, 2N min 1, ini hasilnya adalah N kuadrat. Suatu bilangan kuadrat. Nah, ini dugaan kita seperti itu. Terus bagaimana kita membuktikan bahwa dugaan ini itu adalah sesuatu yang benar? Nah, maka dari itu muncullah yang namanya prinsip induksi matematika. Prinsip induksi matematika ini merupakan suatu alat yang sangat-sangat berguna untuk membuktikan hasil terkait bilangan bulat seperti ini. Atau bisa dikatakan konjektur atau dugaan. Jadi kita mengkonstruksi suatu
sifat di bilangan bulat seperti halnya yang kita lihat di atas ini. Kemudian kita tarik kesimpulan atau hipotesisnya Mas Ian. Kita cek apakah itu benar. Nah, caranya ngecek, caranya membuktikan itu adalah pakai prinsip induksi matematika. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk membuktikannya. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu induksi matematika. Jadi, kalau teoremanya aslinya bilang seperti ini. Misalkan S itu merupakan suatu himpunan bagian dari, ini I-nya 1 ya, dari himpunan bilangan asli N. Oke. Nah, kemudian dia berkata, jika dua syarat ini dipenuhi, yaitu satu ada di S atau satu anggota S, dan yang kedua, kalau K anggota S itu mengakibatkan K plus 1 anggota S, maka S akan memuat seluruh bilangan asli, atau S itu adalah sama dengan himpunan bilangan asli keseluruhan. Oke, kenapa kok bisa seperti ini? Ini sebenarnya ada buktinya, tapi saya lewati, saya cuma menjelaskan ide pembuktiannya saja. Jadi logikanya seperti ini. 1 sudah ada di S. Oke. Ini sifat pertama. Sifat kedua, kalau K itu ada di S, akibatnya itu K plus 1 ada di S. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita berangkat K-nya ini kita ambil 1, berarti K plus 1 itu 2, ya kan? 1 tambah 1. Ya kan? 1 anggota di S mengakibatkan 2 anggota di S. Begitu kita ulangi lagi. Kita ambil K-nya sama dengan 2. Berarti akibatnya 3 ada di S. Seperti itu dan seterusnya lagi. 3 mengakibatkan 4 ada di S. 4 mengakibatkan 5 ada di S. Dan seterusnya sampai tak hingga. Oke, berarti nanti semua bilangan asli itu ada di S akibatnya. Gampangnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini induksi matematika atau pembuktian menggunakan induksi matematika ada 3 langkah yang paling utama. Mereka punya nama masing-masing. Yang pertama adalah kasus dasar atau base case. Oke, di sini kasus dasar di sini yang kita lakukan apa? Kita buktikan bahwa untuk N sama dengan 1 atau nanti menyesuaikan dengan batas bawahnya, untuk N sama dengan 1 atau P1 bernilai benar. Seperti itu. Yang kedua, itu adalah hipotesis induksi namanya. Sesuai namanya, ini baru hipotesis. Maka dari itu, di sini langkahnya adalah kita cuma asumsikan saja. Kita tidak membuktikan, kita tidak melakukan apa-apa, cuma mengasumsikan bahwa untuk N sama dengan K atau PK itu bernilai benar. Cuma itu saja. Selanjutnya, langkah ketiga itu adalah ini yang langkah paling penting, yaitu langkah induktif. Apa langkah induktif? Kita akan buktikan bahwa untuk N sama dengan K plus 1 atau PK plus 1 itu benar. Dengan menggunakan hipotesis induksi PK yang tadi sudah kita asumsikan. Jadi seperti itu. Jadi dari langkah 1 kita akan membuktikan bahwa 1 tadi ada di himpunannya gitu ya. Langkah 2 dan 3 itu kita mau membuktikan bahwa kalau K ada di himpunan, maka K mengakibatkan K plus 1 juga ada di himpunan, seperti itu. Berdasarkan teorema yang tadi. Tapi di sini adalah salah satu penggunaannya setelah ini. Oke, mari kita coba. Contohnya, kita kembali ke yang awal tadi ya. Dugaan yang tadi itu kalau misalkan bilangan ganjil berurutan, kita jumlah semuanya akan menjadi suatu bilangan kuadrat. Apakah benar? Nah, sekarang kita akan buktikan menggunakan
induksi matematika. Jadi yang akan kita buktikan, kita tulis dulu. Kita akan membuktikan bahwa sigma I mulai dari 1 sampai N dari 2I-1 itu sama dengan N kuadrat. Oke, kita pertama misalkan pernyataan. Kurang R. Ini pernyataan. Jadi pernyataannya adalah PN. Oke, PN ini adalah pernyataan yang menyatakan bahwa sigma 2I-1 ini sama dengan N kuadrat. Kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke kasus dasarnya. Kita akan memulai untuk N-nya sama dengan 1. Nah, kita akan cek ruas kiri apakah akan sama dengan ruas kanan. Kita cek ruas kiri, kita akan peroleh berarti N-nya kita ganti dengan 1. Sigma I mulai dari 1 sampai 1. Ya udah, cuma 1 aja berarti. Kita ganti I-nya dengan 1. 2 kali 1 dikurangi 1. Jadi hasilnya 1. Oke, ruas kiri diperoleh 1. Bagaimana dengan ruas kanan? Untuk ruas kanan kita masukkan dia N kuadrat ya kan? N kuadrat, N-nya 1. Berarti 1 kuadrat sama dengan 1. Karena ruas kiri dan ruas kanan sama, jadi kita akan peroleh P1 benar. Seperti itu. Jadi kasus dasarnya sudah terpenuhi sekarang. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke hipotesis induksi. Hipotesis induksi, kita asumsikan bahwa N sama dengan K atau PK itu bernilai benar. Bunyinya seperti apa PK? Yaitu sigma I mulai dari 1 sampai dengan K, N-nya kita ganti dengan K ya, dari 2I-1 itu sama dengan K kuadrat. Jadi N-nya kita ganti dengan K, seperti itu saja. Itu adalah hipotesis induksi. Nah, hipotesis induksi ini akan kita gunakan untuk menunjukkan PKP K plus 1, yaitu di langkah induktifnya. Jadi kita misalkan N-nya sama dengan K plus 1. Nah, kita selalu berangkat dari ruas kiri. Oke, ruas kirinya kita punya sigma I mulai dari 1 sampai dengan K plus 1. Karena tadi N-nya sama dengan K plus 1. Oke, dari 2I-1. Sama dengan kita jabarkan. Berarti untuk I-nya 1, berarti 2 kali 1 dikurangi 1, 1. Dan seterusnya 3, 5. Dan untuk I-nya sama dengan K, berarti kita akan peroleh 2 kali K dikurangi 1. Kemudian setelah K itu adalah K plus 1. Berarti kita akan punya 2 kali K plus 1 dikurangi 1. Nah, sudah. Sekarang kita pisah. Jres. Oke. Kita pisah, jadi kita akan punya 1 tambah 3 tambah 5 sampai dengan 2K-1 ditambah dengan yang 2K plus 1 dikurangi 1. Oke. Nah, ternyata yang ini, yang sudah kita pisah tadi, ini itu merupakan sigma I mulai dari 1 sampai dengan K. Oke ya. Karena dia 1 tambah 3 sampai 2K-1. Itu sigma I mulai dari 1 sampai dengan K. Kemudian yang satunya ini 2K plus 1 min 1 kita jabarkan. Jadinya 2 kali K, 2K, 2 kali 1, 2. Kemudian dikurangi 1. Nah, berdasarkan hipotesis induksi yang sudah kita asumsikan tadi, ini sigma I mulai dari 1 sampai dengan K, dari 2I-1, itu kan sama dengan K kuadrat. Nah, sudah. Ini jadi K kuadrat berdasarkan hipotesis induksi. Selanjutnya, yang satunya 2K plus 2 dikurangi 1 jadinya 2K plus 1. Gitu ya. Nah, akhirnya kita akan peroleh K kuadrat plus 2K plus 1. Nah, ini tidak lain tidak bukan adalah K plus 1 kuadrat. Nah, ini adalah goal yang kita inginkan. Jadi berangkat dari ruas kiri, kita akan peroleh ruas kanan yang diinginkan. Itulah prosesnya. Oke, karena sigma
I mulai dari 1 sampai dengan K plus 1 dari 2I min 1 sama dengan K plus 1 kuadrat, artinya apa? Maka PK plus 1 benar. Oke, karena 3 langkah tadi sudah terpenuhi semua, jadi terbukti bahwa sigma I mulai dari 1 sampai N dari 2I min 1 itu sama dengan N kuadrat. Oke, lanjut contoh berikutnya. Buktikan bahwa sigma I mulai dari 1 sampai N dari I itu sama dengan N kali N plus 1 bagi 2. Oke, yang ini saya serahkan ke kalian. Silakan dicoba untuk latihan saja. Oke, bukan tugas. Tugasnya ada sendiri nanti. Ini cuma untuk trial aja. Selanjutnya, nah, contoh berikutnya. Kalau tadi kita berbicara tentang sigma-sigma terus, sekarang kita akan berbicara bentuk lain atau penggunaan lain dari induksi matematika. Tidak hanya membuktikan hasil penjumlahan ini itu seperti ini, enggak cuma itu aja. Contohnya adalah buktikan bahwa 4N itu kurang dari N kuadrat min 7 untuk semua N bilangan asli, di mana N-nya itu lebih besar sama dengan 6, seperti itu. Jadi di sini sudah salah satu contoh yang menarik, karena nanti kasus dasarnya tidak dimulai dari N sama dengan 1, tapi N sama dengan 6, karena ada batasnya di sini. Oke, kita mulai. Jadi kita misalkan pernyataan PN itu adalah 4N kurang dari N kuadrat min 7. Oke, itu pernyataannya yang ingin kita buktikan. Kasus dasarnya kita misalkan N-nya sama dengan 6, bukan 1. 6. Karena kita punya syarat di sini N-nya lebih besar sama dengan 6. Oke. Maka untuk ruas kiri kita akan peroleh 4 kali N, 4 kali 6, yaitu 24. Sedangkan ruas kanan kita akan peroleh N-nya diganti 6 ya, berarti 6 kuadrat min 7. 6 kuadrat min 7, 36 kurangi 7, itu 29. Oke, jelas ya, berarti 24 kurang dari 29. Ruas kiri kurang dari ruas kanan. Jadi P6 benar. Kasus dasarnya sudah terpenuhi. Oke, langkah selanjutnya, hipotesis induksi. Asumsikan untuk N sama dengan K atau PK benar. Siapa PK itu? PK itu berbunyi bahwa 4K ya, 4K kurang dari K kuadrat min 7. Seperti itu. Oke. Sekarang kita gunakan PK tadi untuk menunjukkan PK plus 1. Jadi kita misalkan N sama dengan K plus 1, kita cek berangkat dari ruas kiri. Ruas kirinya tadi adalah 4N. Berarti 4 dikali K plus 1. Oke, kita kalikan. Berarti 4 kali K ditambah 4 kali 1. Jadi 4K plus 4. Nah, kita tahu tadi 4K berdasarkan hipotesis induksi itu kurang dari K kuadrat min 7. Ya, sini. Nah, berarti kalau 4K plus 4, berarti dia juga kurang dari K kuadrat min 7 plus 4. Oke, adil kan? Sama-sama ditambah 4. Oke, seperti itu. Nah, di sini yang apa ya? Seninya di pembuktiannya di sini adalah manipulasi. Manipulasi dalam artian kita menginginkan bentuk akhir seperti ini. K plus 1 kuadrat min 7. Oke. Kadang kita perlu berangkat kalau di coret-coretan, itu berangkatnya dari hasil. Nggak ada masalah. Berarti K plus 1 kuadrat min 7 kita jabarkan. Oke. Jadi kita peroleh K kuadrat plus 2K plus 1 min 7. Seperti itu.
Kemudian kita mau hubungkan, kita cari jembatannya. Tadi kita punya K kuadrat min 7 plus 4. Pengen kita ubah jadi K kuadrat plus 2K plus 1 min 7. Siapa jembatannya? Berarti kita perlu menjembataninya dengan mengubah 4 ini menjadi 2K plus 1. Seperti itu. Caranya gimana? Kita tahu bahwa 4 itu akan selalu kurang dari 2K plus 1 untuk K lebih besar sama dengan 6. Cek aja. Kalau nggak percaya, berarti 4 kurang dari 2 kali 6 plus 1. Ya kan? 13. Kurang dari 13. Berarti kan ya jelas lah, untuk K yang lebih besar dari 6 apalagi pasti memenuhi, ya kan? Berarti yang ini tadi step ke berapa ini? Ya, yang ini dia akan kurang dari K kuadrat min 7-nya tetap. 4-nya karena kurang dari 2K plus 1, maka diganti dengan 2K plus 1. Nah, di sini tandanya kurang dari. Seperti itu. Oke, sudah. Barulah kita lanjutkan dari coret-coretan yang tadi di kertas buram. Kita kesatukan K kuadrat plus 2K plus 1 min 7. K kuadrat plus 2K plus 1 itu adalah K plus 1 kuadrat. Kemudian min 7-nya tetap. Oke. Jadi inilah goal kita, yaitu 4K plus 1 kurang dari K plus 1 kuadrat dikurangi 7. Artinya apa? Artinya PK plus 1 benar. Dari 3 sifat tadi, karena sudah terpenuhi, jadi terbukti bahwa 4N itu kurang dari N kuadrat min 7 untuk N lebih besar sama dengan 6. Oke. Selanjutnya, contoh satu lagi, contoh dengan bentuk yang berbeda lagi. Sekarang kalau tadi persamaan sudah, pertidaksamaan sudah, sekarang kita akan berbicara apa ini? Habis dibagi atau tidak? Suatu sifat. Nah, buktikan bahwa N dikali N-1 ini selalu habis dibagi 2 untuk N lebih besar sama dengan 2. Oke. Sekali lagi di sini kita ternyata dikasih batas ya. Berarti nanti kasus dasarnya kita berangkat dari 2. Oke. Misalkan pernyataan PN. Pernyataannya berbunyi bahwa N dikali N-1 habis dibagi 2. Seperti itu. Apa sih artinya habis dibagi 2? Di sini pernyataannya boleh seperti ini, boleh diubah ke dalam bahasa matematika. Kalau ini bahasa manusia, N kali N-1 habis dibagi 2, bahasa manusia Mas Yan. Kalau bahasa matematika apa? N dikali N-1, ini dia akan sama dengan 2 dikali sesuatu. Sebut saja P, seperti itu. 2 kali P, di mana P-nya ini adalah bilangan asli. Oke, P-nya merupakan mungkin bahkan P-nya ini bisa bilangan bulat, tapi di sini kita akan gunakan bilangan asli saja. Oke, yes. Nah, ini adalah bahasa matematikanya yang akan kita gunakan untuk pembuktian. Nah, kasus dasar berarti kita misalkan N-nya sama dengan 2. Maka diperoleh berarti ruas kiri ya. Ruas kirinya adalah N dikali N-1. N-nya diganti 2, berarti 2 dikali 2 min 1. 2 kali 1. Ya, jelas ya. 2 kali 1 itu bentuknya 2 kali P. Di mana P-nya itu 1. Jadi, 2 itu habis dibagi 2. Jadi P2 bernilai benar. Selanjutnya hipotesis induksi. Asumsikan untuk N sama dengan K atau PK itu benar. Bunyinya seperti apa? Bunyinya adalah seperti yang bahasa matematika tadi. K dikali K-1 sama dengan 2P. Untuk suatu P bilangan
asli. Seperti itu. Nah, hipotesis induksi ini akan kita gunakan untuk menunjukkan PK plus 1. Nah, jadi misalkan N sama dengan K plus 1, maka diperoleh, kan tadi N dikali N-1, berarti K plus 1 dikali K plus 1 min 1, gitu ya. Oke, K plus 1 dikali 1 min 1 habis ya, berarti tinggal K. Berarti K plus 1 kali K. Kita jabarkan, kita kalikan K kali K ditambah 1 kali K. Berarti K kuadrat plus K. Oke, nah di sini adalah seninya lagi. Seninya lagi adalah kita mau memunculkan PK. PK tadi, PK-nya kan tadi K dikali K-1 ya. Gini. Oke, gimana kita mau munculkan K dikali K-1? Berarti ini kita jabarkan dulu. Ini kan sama dengan K kuadrat dikurangi 1. Nah, berarti kita harus memunculkan K kuadrat dikurangi 1. Padahal kita, K kuadrat kurangi 1. Maaf, K kuadrat kurangi K. Kan secara distributif ya. K kali K dikurangi 1 kali K. Nah, di sini padahal kita punyanya K kuadrat plus K, bukan K kuadrat min K. Apa yang kita lakukan? Nah, kita manipulasi. Kita manipulasi dengan kita tambahkan K dikurangi K. K dikurangi K kan 0, tidak mengubah apapun, ya kan? Berarti nggak ada masalah kan kalau kita tambahkan K terus kita kurangi K. Nah, terus apa yang kita lakukan? Oke, min K kita temankan dengan K kuadrat. Seperti itu. Supaya kita memperoleh K kuadrat min K. Kemudian K ditambah K itu sama dengan 2K. Nah, K kuadrat min K tadi kita asumsikan di hipotesis induksi itu sama dengan 2P gitu ya. Oh ini ya. K kuadrat min K itu K kali K plus 1. Berdasarkan hipotesis induksi, K kali K plus 1 itu sama dengan 2P. Ya. 2P ditambah 2K. Oke, sama-sama punya 2, 2-nya keluarkan. Oke, berarti 2 kali P ditambah K. Nah, karena 2 kali P ditambah K pasti habis dibagi 2 ya kan? Maka PK plus 1 ini benar. Jadi terbukti bahwa N dikali N-1 itu habis dibagi 2 untuk N lebih besar sama dengan 2. Oke. Itu contohnya. Ada 3 macam contoh. Ini untuk induksi yang pertama. Sebenarnya induksi itu ada 2 macam ya. Ada induksi lemah, ada induksi kuat. Ya, nanti induksi kuat itu ini belum sempat saya sampaikan. Induksi kuat nanti itu akan kita gunakan lebih ke yang nggak bisa pakai induksi lemah, gampangnya gitu. Ya, contohnya adalah yang rekursif, untuk fungsi yang rekursif. Oke, itu masih belum nantinya. Sekarang kita akan mendalami induksi lemah terlebih dahulu saja. Dengan 3 tipe soal itu, atau mungkin ada tipe yang lain, nanti kita bisa diskusikan bareng. Ya, ini selanjutnya sudah, terima kasih. Ya, nanti untuk tugasnya akan saya share atau saya infokan lebih lanjut ya. Sementara silakan pahami materi ini dulu. Saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.